Selamat siang, saya Arif Setianto ingin melaporkan hasil penelitian fundamental yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berjudul Deteksi Objek Berbasis Deep Learning pada Device Edge. Latar belakangnya, jadi pada intinya object detections itu memiliki beban komputasi tinggi sehingga biasanya dikerjakan oleh server, dan pada penelitian ini kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk memperkecil ukuran model sehingga bisa dijalankan atau dieksekusi oleh device edge seperti ini, seperti Jetson Orin, Jetson Nano, ya Orin Nano maupun Raspberry Pi, agar bisa dipasang di dekat kamera. Untuk itu kita melakukan yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian itu diperkecil. Seperti kita ketahui bahwa object detections algorithms itu memiliki beberapa bagian penting. Bagian penting yang biasanya cukup signifikan ukurannya adalah backbone atau bagian yang digunakan untuk mengubah gambar menjadi fitur. Nah, ini yang idenya ini yang akan kita ganti. Nah, menggantinya gimana? Kita akan ganti dari backbone yang besar menjadi yang kecil. Tapi yang kecil yang seperti apa? Yang kemudian dapat menyamai kinerja dari backbone aslinya. Nah, untuk itu kita mencoba mencari lalu backbone-nya apa dan di translate pengetahuannya menggunakan apa. Nah, kita mentranslate pengetahuannya menggunakan knowledge distillation. Ada beberapa macam algoritma knowledge distillation dan kita coba uji satu persatu dengan beberapa model kecil. Kita uji juga satu persatu. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan kandidat backbone baru. Nah, kandidat backbone baru ini kemudian kita tempelkan pada arsitektur aslinya. Kemudian kita uji. Setelah kita uji, kemudian kita terapkan di device edge. Lalu kita ukur konsumsi powernya, latensinya, dan sebagainya. Lalu kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi kita melakukan knowledge distillation terlebih dahulu. Nah, dari semua algoritma knowledge distillation ternyata yang memberikan hasil cukup baik adalah CRD. Jadi kita CRD dulu dengan guru atau teacher, itu backbone asli yaitu CSP Darknet 53, dan murid itu ada beberapa, tapi di akhir kita memilih dua, yaitu MobileNet versi 2 dan RapFit. Ya. Kemudian dua backbone yang terpilih itu kita jadikan pengganti dari backbone asli, kemudian kita tempelkan di apa namanya arsitektur aslinya. Di bawah ini adalah arsitektur asli dari YOLO versi 4. Hasil yang dapat kita sajikan pada saat kita melakukan benchmarking dari 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 algoritma, ada 4 model backbone. Kita memperoleh MobileNet versi 2 dengan teknik distilasi yang kita sebut CRD. Kita mendapatkan 68,33%, jadi cukup baik. Nah, sehingga kita pilih MobileNet versi 2 ini. Kemudian kita juga memilih yang lain untuk membandingkan, yaitu kita pilih RapFit M06. Nah, ini adalah hasil ketika sudah diganti backbone-nya menggunakan baik RapFit maupun MobileNet. Ya, kita coba untuk dataset RoadSign. Ini adalah baris pertama, ini adalah nilai aslinya, ya. Kita lihat rata-ratanya nilai aslinya adalah 81,97. Ini menggunakan YOLO yang asli yang besar. Kemudian setelah kita lakukan modifikasi, kita mendapatkan 78 sama 82,5. Hal yang hampir sama kita temukan juga pada dataset yang lain, yaitu license plate. Kemudian ini adalah perbandingan ukurannya. Jadi ukuran dari model YOLO versi 4 asli itu 245 mega, sedangkan hasil modifikasi kita itu yang MobileNet YOLO versi 4 itu 35 mega, sedangkan yang RapFit 154. Jadi yang MobileNet kira-kira 1/6 lebih kecil, sedangkan yang RapFit kira-kira setengahnya lebih, ya, berkurang sekitar 30%. Nah, kita juga bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Seperti kita lihat di sini, MAP untuk 0,5 kita ketemu 29
sedangkan Revit kita ketemu 30, pekerjaan orang lain ketemu 15,1, jadi cukup bagus hasil kita. Dan ini adalah perbandingan kecepatan, ya kita lihat bahwa kita mendapatkan 37 untuk objek detektor yang sudah kita modifikasi dari aslinya 97. Jadi kira-kira sepertiga untuk Orin Nano, untuk Jetson Nano kira-kira seperempat, dan untuk Raspi kira-kira sepertujuh. Lebih cepat, ya, sepertujuh lebih kecil atau lebih cepat 7 kali, ya. Ini adalah konsumsi CPU, ini adalah konsumsi CPU, dan ini adalah energi yang dibutuhkan setiap untuk masing-masing frame. Ya, terima kasih. Selamat siang.